Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galib Sasiras dengan stambuk B1 B1 119 Berasal dari kelas B Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Terima kasih kepada dosen Prof. Dr. Nurwati SE MSI selaku sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu bab 6, tes dan seleksi karyawan. Mengapa seleksi karyawan itu penting? Dasar-dasar pengetesan dan penyeleksian karyawan itu ada 4. Yang pertama, reliabilitas. Reliabilitas adalah persyaratan pertama dari alat seleksi dan merujuk pada konsistensinya. Tes yang reliable adalah tes yang menghasilkan nilai yang konsisten ketika seseorang mengikuti dua bentuk yang berlainan dari tes tersebut atau ketika ia mengikuti tes yang sama pada dua atau kesempatan yang berbeda. Yang kedua, validitas. Validitas tes menjawab pertanyaan, apakah tes ini mengukur apa yang seharusnya diukur? Dengan kata lain, validitas ini merujuk pada ketepatan dari kesimpulan yang dapat kita tarik berdasarkan pada tes tersebut. Dalam memberikan tes, terdapat beberapa cara menunjukkan validitas suatu tes. Yang ketiga, yaitu bias. Sebagian besar pemberi kerja mengetahui bahwa mereka tidak seharusnya menggunakan tes yang bias dalam proses seleksi. Sebagai contoh, suatu tes tertentu dapat memberikan ukuran valid mengenai kemampuan kognitif yang kelas menengah berkulit putih, tetapi untuk minoritas nilai tersebut tergantung pada apakah mereka mengenal baik kultur kelas menengah. Yang keempat itu analisis utilitas. Analisis utilitas menunjukkan sejauh mana peningkatan mutu jika menggunakan tes dan jika tidak menggunakan tes informasi yang diperlukan untuk analisis. Selanjutnya, meningkatkan kinerja SDM sebagai pusat laba. Meningkatkannya yaitu ada 3. Yang pertama, generalisasi validitas. Generalisasi validitas merujuk pada sejauh mana bukti dari validitas suatu ukuran yang didapatkan dari satu sisi dapat digeneralisasi ke situs lainnya tanpa studi lebih jauh. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan meliputi bukti validasi yang ada mengenai penggunaan tes tersebut untuk berbagai tujuan spesifik, keserupaan subjek dengan mereka yang ada dalam organisasi Anda, dan keserupaan dari pekerjaan. Yang kedua, hak individual peserta tes dan keamanan tes. Yang ketiga, tes tersebut adil. Sebagai contoh, Federal Privacy Act diantaranya memberi hak kepada karyawan untuk memeriksa berkas pribadi mereka dan membatasi pengungkapan informasi pribadi tanpa persetujuan karyawan tersebut. Selanjutnya, pentingnya keragaman isu gender dalam tes. Pemberi kerja yang menggunakan tes seleksi harus mengetahui bahwa isu gender dapat mendistorsi hasil tes. Pada dasarnya adalah pemberi kerja dan yang lainnya perlu menerjemahkan hasil berbagai tes atau termasuk minat dan bakat dengan berhati-hati. Hasil ini acap kali lebih mengatakan mengenal bagaimana orang tersebut dibesarkan dan disosialisasikan dibandingkan dengan kemampuan inheren dari orang tersebut untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Selanjutnya, bagaimana pemberi kerja menggunakan tes di tempat kerja? Itu terbagi dari 11 jenis. Yang pertama, tes kemampuan kognitif. Kedua, tes kemampuan motorik dan fisik. Ketiga, mengukur kepribadian dan minat. Keempat, tes pencapaian. Kelima, tes penilaian situasional. Keenam, menggunakan pengembalian sampel kerja untuk seleksi karyawan. Ketujuh, pusat penilaian manajemen. Kedelapan, tes situasional dan simulasi berbasis video. Ke-9,
pendekatan pelatihan dan evaluasi kerja miniatur. Ke-10 tinjauan pekerjaan realistis. Dan yang terakhir tes dan seleksi karyawan. Mengapa kita harus melakukan investigasi latar belakang dan pemeriksaan referensi? Terdapat 2 alasan untuk mengecek latar belakang: untuk memverifikasi informasi pelamar, nama dan sebagainya, dan untuk mengungkapkan informasi yang merugikan. Kebohongan pada aplikasi seseorang bukanlah tidak biasa. Sebuah survei menemukan bahwa 23% dari 7.000 resume eksekutif berisi informasi yang dibesar-besarkan atau dipalsukan. Sebagian besar manajer tidak memandang referensi sebagai suatu yang sangat berguna. Hanya sedikit pemberi kerja yang akan berbicara secara bebas mengenai bekas karyawan. Banyak penyelia tidak ingin merusak kesempatan bekas karyawan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang lainnya lebih memilih untuk memberi karyawan yang tidak kompeten penilaian bagus jika itu membuatnya pergi. Selanjutnya, bagaimana cara mengecek latar belakang kandidat? Itu ada 11 cara. Yang pertama, media sosial dan sumber daya manusia. Yang kedua, menggunakan jasa informasi prapekerjaan. Yang ketiga, membuat pengecekan latar belakang lebih bernilai. Yang keempat, tes poligraf dan kejujuran. Kelima, tes kejujuran kertas dan pensil. Keenam, tes untuk kejujuran. Ketujuh, grafologi. Kedelapan, detektor kebohongan manusia. Kesembilan, ujian fisik. Ke-10, penyaringan, penyalahgunaan obat-obat. Dan yang terakhir, mematuhi hukum imigrasi. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.